Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Baiklah, langsung saja pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rindi Karnida. Kepada Saudari Rindi Karnida kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami. Yang pertama yaitu penentuan hasil sidang dan pemanggilan. Jadi penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara yang terdapat dalam pasal 152 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal ini terdapat di pasal 152 ayat 2 KUHP. KUHP mengatur dalam pasal 15 syarat-syaratnya yaitu yang pertama, surat panggilan terhadap terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediamannya terakhir. Ini terdapat dalam ayat 1. Yang kedua, apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhirnya itu, surat pengadilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhirnya. Ini terdapat dalam pasal ayat 2. Yang ketiga, dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. Itu ayat 3. Keempat, penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan. Terdapat dalam ayat 4. Yang selanjutnya, apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhirnya tidak dikenal, surat pengadilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Ini terdapat dalam ayat 5. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 152 ayat 2 KUHP tersebut di muka penuntut umum yang menyampaikan surat pengadilan yang harus memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan perkara apabila dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya itu 3 hari sebelum sidang dimulai. Begitupun pemanggilan yang berlaku pada pasal 146 ayat 2 itu sama. Selanjutnya itu poin B, memeriksa perkara biasa. Nah, di sini KUHP membedakan 3 macam pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan perkara biasa. Yang kedua, pemeriksaan singkat. Yang ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pasal 203 ayat 1 KUHP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut. Yaitu yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana. Selanjutnya yaitu dimaksud pemeriksaan cepat ditentukan oleh pasal 205 ayat 1 tindak pidana ringan sebagai berikut. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Ini paragraf 2 yaitu mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.
yang dijelaskan dalam pasal 211, yaitu sebagai berikut. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan. Dimulainya dengan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak pasal 153 ayat 3 KUHP. Lanjut nih. Pemeriksaan ini dilakukan secara lisan dalam bahasan Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ini terdapat dalam pasal 153 ayat 2 poin A. Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka batal demi hukum. Itu terdapat dalam pasal 153 ayat 4. Yang pertama dipanggil masuk ialah terdakwa, yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas dalam penjelasan pasal 154 ayat 1 yang mengatur hal ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah, hakim ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya. Itu terdapat dalam pasal 154 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, hakim ketua tidak memerintah agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksaan pada sidang pertama berikutnya. Itu terdapat dalam pasal 154 ayat 6 KUHP. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rindi. Pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saradewa. Kepada Saudara Saradewa, kami persilahkan. Ani dewa beda aduani. Kelompok kau. Ya sudah, berarti kau baik Andri. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Rindi. Mula-mula hakim ketua sidang menyatakan identitasnya seperti nama, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir jenis kelamin, kebangsaan dan tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Itu terdapat pasal 155 ayat 1 KUHP. Selain itu, hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaannya, kemudian hakim ketua sidang menyatakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Apabila terdakwa tidak mengerti, maka tuntutan umum tidak dapat diterima. Apabila terdakwa atau penasihat hukum keberatan, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan yang terdapat pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Kalau keberatan tersebut diterima hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan untuk itu penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Terdapat pada pasal 156 ayat 2 dan ayat 3. Ketentuan dalam pasal 156 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal perlawanan yang diajukan atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari pengadilan tinggi dan dengan surat penetapan pembatalan putusan memeriksa perkara itu. Terdapat kekurangan pada pasal 156 ayat 4 tersebut
Dalam ayat 5 pasal pasal ditentukan bahwa kemungkinan perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding. Pemeriksaan saksi dalam pasal 160 pertama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi. Suatu yang diperhatikan ialah ketentuan dalam itu yang mengatakan bahwa saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk menuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut. Kalau demikian halnya, apakah keterangan saksi yang dibacakan di sidang yang belum mengangkat sumpah sebelumnya itu dapat dipandang bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari 1 keterangan saksi, 2 surat, dan 3 keterangan terdakwa. Sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda di sidang, pengadilan, dan diperiksa pendahuluannya. Untuk itu ditentukan oleh pasal 163 KUHP bahwa dalam hal demikian hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut diminta keterangan mengenai perdata yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan di sidang. Penting pula hakim meminta pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi, begitu pula penuntut umum, penasihat hukum berkesepakatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui hakim ketua sidang. Dalam hal ini hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan penuntut umum atau penasihat hukum. C. Pemeriksaan singkat dapat dibaca dalam pasal 203 ayat 3 mengatakan bahwa dalam acara ini atau acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan bagian kesatuan bagian kedua dan bagian ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. Bagian ke-1 ini mengenai pemanggilan dan dakwaan. Bagian kedua mengenai memutus sengketa, mengenai wewenang pengadilan, dan bagian ketiga mengenai cara pemeriksaan. Biasa semuanya telah diuraikan di muka. Hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasanya hal tersebut adalah sebagai berikut. Penuntut umum tidak membantu surat dakwaan. Hanya memberikan dari catatan kepada terdakwa kepada dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan dan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita sidang yang merupakan pengganti surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 203 ayat 3a. 2. Putusan tidak dibuat secara khusus tapi dicatat dalam berita acara sidang pasal 203 ayat 3 nomor D. 3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut pasal 203 ayat 3E. Setelah pemaparan dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andri. Di sini pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saradewa. Kepada Saudara Saradewa kami persilakan. Bagian 3, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut Kitab Undang-Undang Pidana. Yang pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan kedua, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Penjelasan pasal 211 memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu sebagai berikut. A. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas. Yang B. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memperlihatkan surat izin mengemudi atau SIM, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah. Yang C. Membiarkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor dikemudian oleh orang
yang memiliki surat izin mengemudi. Yang D, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, permuatan, kendaraan, dan syarat pendenganan dengan kendaraan lain. Yang E, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan. F, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengaturan lalu lintas jalan. G, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menunaikan dan menurunkan penumpang, atau cara memuat dan membongkar barang. Adapun hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasanya sebagai berikut. 1. Pada pemeriksaan tindak pidana ringan, penyidik langsung menghadap terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke pengadilan di atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum, di mana diatur dalam pasal 205 ayat 2. Yang B, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal itu dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa, dapat minta banding, di mana diatur dalam pasal 205 ayat 3. Yang kedua, pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. A, yang bagian A, suatu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disatukan pada pemeriksaan tindak pidana ringan, di mana diatur dalam pasal 205 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Pidana. Tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal, padahal maksud membuat undang-undang pasti demikian. Yang kedua, terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilkannya di sidang, di mana diatur dalam pasal 213 Kitab Undang-Undang Pidana. Yang C, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya. Ini diatur dalam pasal 214 ayat 1. Yang D, jika putusan setelah dijatuhkan perlawanan tetap berupa pidana, sebagai maksud dalam ayat 4, perampasan kemerdekaan terdakwa. Terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. Diatur dalam pasal 214 ayat 8. Berhubungan dengan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Pidana baru tidak mengenal istilah pelanggaran, maka peradilan cepat menurut rancangan undang-undang tersebut untuk delik yang diancam dengan pidana denda saja. Di Jerman yang Kitab Undang-Undang hukum pidananya sama dengan rancangan undang-undang tidak mengenal istilah delik pelanggaran, maka pelanggaran demikian dipandang sebagai pelanggar peraturan yang sanksinya didenda tanpa pemeriksaan pengadilan. Jadi kalau rancangan undang-undang diterima oleh DPR, maka mesti dibuat undang-undang untuk hal ini. Mungkin itu pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Saradewa. Langsung buka sesi tanya Baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Ani. Baik, dipersilahkan Saudara Anjas. Ya, baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Anjas, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya sedikit. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak dalam hukum acara pidana? Bisa diulangi? Apa tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak
Sudah? Sudah. Terima kasih moderator. Baiklah, untuk penanya selanjutnya kepada saudari yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, saudari Tria, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Tria Mareta dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok kalian. Apa yang dimaksud perkara biasa, singkat, dan cepat? Apa bedanya? Terima kasih, moderator. Untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang ingin bertanya? Saudara Yang Zamzam, moderator. dipersilahkan. Ya, dipersilahkan, saudara. Baik, terima kasih. Nah, moderator, perhatikan untuk kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu apabila dalam sidang pemeriksaan terdakwa itu melakukan tindakan pidana kembali, misalnya menyerang salah satu penuntut umum, baik itu dari hakim atau lain sebagainya, apakah itu tuh apakah yang terdakwa tadi itu tuh dikenakan pidana tambahan atau dikeluarkan dari persidangan pemeriksaan sebagaimana tata tertib dari persidangan. Terima kasih pada moderator. Saya kembalikan. Baiklah, sembari menunggu jawaban, Izin menjawab moderator. Moderator, izin ya menjawab silakan saudara Andri. pertanyaan dari saudara Anjas, yaitu apa tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seseorang terdakwa sesuai surat atau catatan dakwaan. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasihat umum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar pemerintah terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukum atau memperingatkan pidananya untuk terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. C. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum ataupun penasihat hukum atau terdakwa, tersebut dibuat dasar untuk membuat keputusan. Itulah tadi jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan saudari yang bertanya tadi, siapa? Lupa saya. Ngerti moderator, paham. Oh ya, sudah. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjawab? Izin menjawab, moderator. Baiklah, silakan kepada saudari Sri Rahayu. Saya akan menjawab pertanyaan Tria yang pertanyaannya apa yang dimaksud perkara biasa, singkat, dan cepat. Perkara biasa pada Filipus Hal 331 menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim. Filipus menambahkan dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah 1. Prosedur dismisal, 2. Pemeriksaan persiapan, 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan dengan acara cepat.
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya memeriksa sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Pemeriksaan dengan acara singkat. Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismisal dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatan yang tidak diterima atau tidak berdasar. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sri Rahayu. Pemateri, apakah masih belum bisa menemukan jawaban dari pertanyaan Saudara Zamzamal? Izin menjawab moderator. Ya, mikrofonnya tolong didekatkan Saudara Andri biar jelas. Ya, ini sudah moderator. Ini Ya. saya menjawab dengan sebisa saya dan sepaham saya. Jadi kan pertanyaannya terdakwa tindak pidana kekerasan, melakukan kekerasan terhadap pejabat umum dalam pengadilan atau hanya dikeluarkan atau ditambah ke hukuman tindak pidananya atau dakwaannya berbeda. Sepaham saya kan waktu pengadilan itu ada tata tertib tentang pengadilannya. Jika dia melakukan tindak kekerasan, mungkin itu yang pertama karena dia masih pertama itu kena teguran terlebih dahulu oleh ketua hakim, kena teguran jikalau masih mengulanginya lagi mungkin dapat dikeluarkan dari pengadilan. Itu moderator. Dengan Saudara Zamzamal, apakah sudah jelas? Mengenai pertanyaan saya tadi yang kekerasan itu dalam persidangan ini, pemeriksaan itu, apakah hanya dikeluarkan saja oleh ketua hakim? Izin moderator untuk menambahi. Baiklah, kepada Saudari Rindi, dipersilahkan. Jadi di sini, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Jadi, misalnya ada kekerasan, dia melakukan tindak pidana, maka tidak menuntut kemungkinan hakim memberikan tuntutan lagi. Itu tergantung ketua sidangnya. Apakah ingin dikeluarkan atau ini melihat suasana keadaan yang terjadi. Mungkin itu, moderator. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Zamzamal? Apakah sudah merasa jelas akan jawaban dari Saudari Rindi Karnida? Terima kasih sebelumnya kepada Rindi Karnida dan moderator. Sudah saya rasa cukup jelas dari pernyataan dari Saudari Rindi tadi. Baiklah, Saya kira diskusi kita pada siang menjelang sore ini kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi